Kisah mistis pendakian. Setiap perjuangan tidak akan sia-sia. Berharap bisa sampai ke tebing yang saya tuju ke arah puncak. Tapi sayang, saya sudah terlampau lelah. Akhirnya, saya putuskan untuk menuruni tebing hingga bawah. Sampai di ujung tebing, ternyata jurang. Sampai di ujung tebing, ternyata jurang. Dan saya kembali ke atas. Dari mencoba berpindah ke tebing sebelahnya, saya sempat takut melihat dari balik rimbunan semak dan akar. Saya pikir seorang yang memantau saya. Lalu, saya memberanikan diri melihatnya. Dan ternyata itu hanya runtang-ranting pepohonan yang menjuntai. Saya berpindah tebing dan melewati padang pasir yang sangat panas beralaskan kaos kaki. Saya berharap menemukan jalur mendatar yang saya lihat dari kejauhan. Semakin ke depan, saya semakin bingung karena jalurnya seperti terputus dan terpecah menjadi dua jalur. Saya berhenti untuk bingung karena jalurnya seperti terputus dan terpecah menjadi dua jalur. Saya berhenti untuk beristirahat di bawah pohon besar. Saya menumpang tidur di sana. Saya makan madunya yang saya punya segede-gede membasahi tenggorokan saya. Setelah mencoba beristirahat, saya mulai jalan kembali. Beberapa langkah, saya menemukan pohon yang cukup tinggi dan besar. Saya tergoda untuk beristirahat kembali dan tidur. Setelah cukup istirahat, saya melanjutkan perjalanan. Saya masuk menyusuri hutan. Saya jalan terus ke bawah dengan semak-semak yang semakin tinggi. Tapi sesampainya di bawah ternyata terputus oleh jurang. Saya naik kembali sambil melipir ke arah sebelah kanan. Saya turun lagi, tapi sama seperti sebelumnya, jalur yang terputus oleh jurang. Sambil jalan naik kembali, saya meminta maaf kepada penguasa Rinjani karena saya sudah berbuat salah dan saya memohon kepada Allah, semoga Allah mau mengirimkan seseorang yang dapat menolong saya. Kembali saya naik dengan napas yang semakin berat dan beberapa kali saya tersungkur karena terlalu lelah. Saya melihat beberapa orang berpakaian putih-putih dengan memakai udang putih. Saya pikir mereka ingin beribadah seperti orang Bali. Saya berusaha menghampiri mereka tapi sudah tidak sanggup karena posisi mereka di atas sekali sedangkan saya sudah terlampau lelah. Saya berhenti tapi orang-orang itu menghilang. Saya jalan kembali dan mereka ada kembali. Saya memanggil mereka tapi tidak ada yang menoleh. Saya lanjutkan berjalan tapi mereka menghilang lagi. Karena saya merasa sudah tidak sanggup lagi naik, lalu saya memutuskan untuk jalan menuruni hutan. Hari semakin sore, kemudian saya berhenti sejenak untuk sholat zuhur dan asar. Saya jamak karena saya ragu dengan waktu zuhur. Sejenak saya menyegarkan tenggorokan yang terlampau kering dan menambah sedikit tenaga dengan sesaset madu dan vitamin C. Setelah selesai sholat, saya melanjutkan perjalanan. Karena saya bingung dengan jalurnya yang selalu terputus dan dipenuhi dengan rerumputan. Serta ilalang yang rimbun dan tinggi. Saya berhenti sejenak untuk menghitung pohon sebagai patokan untuk saya berjalan. Dan saya melanjutkan perjalanan, tapi tetap saya bingung. Akhirnya saya pasrahkan saja dan terus jalan menuruni hutan. Alhamdulillah, jalurnya tidak terputus lagi. Di sini saya benar-benar menikmati indahnya hutan. Ada tumpukan jerami dan tidak ada sampah. Benar-benar asri. Setelah berjalan cukup lama, saya berhenti dan ingin beristirahat, namun ada salah satu pohon yang berbunyi seperti kentongan. Padahal saya lihat tidak ada ranting yang menjuntai. Saya berpikir mungkin saya tidak diizinkan untuk beristirahat di bawah pohon itu. Akhirnya saya menyeberang dan berbaring di bawah pohon yang cukup rindang. Saya tertidur dan di saat itu ada suara dua orang wanita sedang berbincang tentang saya. Mereka mengatakan, dia masih hidup atau tidak? Wanita yang satu mengatakan, masih. Mungkin
Karena melihat saya masih bernafas, saya ingin bertanya kepada mereka untuk menunjukkan jalan. Tetapi ketika saya membuka mata, mereka tidak ada dan sepi. Saya sungguh kecewa, orang yang diharapkan bisa ditanya ternyata tidak ada. Saya melanjutkan perjalanan dan beberapa kali mendengar ada suara yang bicara ketika saya menoleh dengan harapan bisa bertanya pada mereka, tapi mereka tidak ada. Saya lanjutkan berjalan dengan sesekali istirahat dan bersandar pada batang pohon yang terbakar. Hitamnya jaket sudah tak saya hiraukan. Yang terpenting saya bisa istirahat dan tidur sejenak untuk memulihkan tenaga dan pikiran. Di situ saya hanya bertemu seekor burung kecil, tapi sayangnya saya tidak melihat kemana burung itu terbang. Saya hanya bisa mengikuti kata hati, entah benar atau tidak. Yang pasti, saya harus berjalan menuju tepi hutan yang saya lihat tanpa pohon. Saya terus berjalan dan menuruni bukit dengan rerumputan rimbun dan pohon pinus yang semakin sedikit ranting dan daunnya. Sore pun tiba, saya melihat ada 2 orang dan anak kecil dari kejauhan. Mereka berjalan. Saya ingin menghampiri mereka, tapi tidak sampai-sampai dan mereka pun tidak terlihat lagi. Hari sudah semakin gelap, saya sudah tidak bisa melihat jalanan. Dari kejauhan, saya melihat ada seorang yang tinggi besar hitam dengan jubahnya yang sangat lebar dan anak kecil yang berada di dekat pohon. Saya mencoba menghampirinya sambil jalan terseok-seok, tapi seolah tak sampai-sampai. Akhirnya saya putuskan beristirahat di bawah pohon dengan daun yang sangat sedikit, bahkan untuk menghalau angin pun tidak bisa. Saya duduk di akar-akaran sambil melihat ke arah depan. Di sana banyak orang yang berdiri hilir mudik dan juga ada pintu. Saya pikir mungkin itu pintu menuju desa karena saya lihat lampu-lampu warga di malam hari. Orang-orang dan pintu itu hitam semua. Mungkin karena saya melihatnya di gelapnya malam dan tanpa penerangan sama sekali. Ingin sekali saya menghampiri mereka dan bertanya arah ke desa. Berharap diizinkan melewati pintu itu, lama saya berpikir dan saya urungkan niat saya itu. Saya berpikir jalanan sudah gelap, saya pun tidak memiliki penerangan sama sekali. Lalu saya tertidur, tak lama saya terbangun dan panik melihat langit seperti subuh. Karena saya belum sholat maghrib dan isya dan saya paksakan untuk sholat maghrib dan isya dengan rasa takut. Selesai sholat, saya tidur lagi. Agak lama, saya kembali terbangun, ternyata langit semakin gelap. Di situ saya merasa tenang, ternyata tadi itu bukan subuh. Tapi waktu masih maghrib kemudian saya sholat isya. Setelah sholat, saya tidur lagi dan kembali terbangun. Saya lihat di sekeliling saya banyak sekali hitam-hitam seperti kantong plastik hitam. Entah kenapa saya berpikir itu adalah mereka yang mendiami tempat itu. Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Saya sudah diizinkan tidur di situ. Saya melanjutkan tidur sambil menutup wajah saya untuk menghalau angin yang semakin kencang dan dingin. Gemuruh angin yang menembus pepohonan sempat membuat saya takut. Hampir setiap menit dan setiap jam saya terbangun. Dan untuk kesekian kalinya saya terbangun. Tapi saya lihat di sekeliling saya sudah tidak ada mereka. Saya semakin yakin yang tadi saya lihat bukan kantong plastik. Sambil saya berpikir, saya melihat kembali ke depan. Tempat orang-orang dan pintu itu berada. Saya menyusun rencana, besok ketika matahari terbit dan jalanan sudah terlihat, saya akan langsung memulai perjalanan. Hanya dengan melewati pintu itu, saya bisa keluar dari hutan. Dan saya pun berusaha untuk tidur kembali. Subuh pun tiba dan saya menunaikan sholat subuh. Setelah selesai, saya menunggu matahari terbit dan jalanan bisa terlihat. Setelah terang, saya mulai berjalan menuruni jalur semakin ke bawah dan bertanya, pintu yang saya lihat tadi tidak ada
yang ada hanyalah jurang. Saya kembali naik ke tempat semula dan pindah ke jalur sebelah kanan. Saya jalan terus mengikuti jalur yang alhamdulillah tidak terputus lagi oleh jurang. Dari kejauhan saya melihat kolam berisi air. Saya membayangkan jika saya sampai di sana, saya akan meminta air dan menumpang membersihkan diri agar bisa segera ke teman-teman dan bisa berkeliling Lombok selama 1 hari. Saya terus berjalan dan melewati ilalang yang sangat rimbun dan tinggi. Saya masuk ke semak-semak yang tajam hingga melukai wajah saya. Saya terus menelusuri jalur dan akhirnya saya melihat 3 ekor sapi yang sedang mencari makan. Saya terdiam karena takut mereka mendekat dan mengamuk. Saya langsung berpikir jika ada sapi artinya desa sudah semakin dekat. Karena saya yakin sapi-sapi itu adalah milik warga yang mencari makan di hutan. Tapi tidak ada air sedikit pun. Mereka menjelati batu-batuan di sungai kering itu. Dari kejauhan saya melihat mereka tak lama kemudian salah satu sapi tersebut melihat ke arah saya. Seolah dia memberitahu kepada temannya. Akhirnya mereka lari dengan kencangnya menyeberangi sungai kering. Yang saya ingin mengikuti mereka, namun apa daya, saya tidak mampu mengejar mereka. Saya pun menyeberangi sungai kering itu dan mencoba memilih jalur yang sungguh membingungkan. Saya memberanikan diri untuk terus berjalan dengan segala kemungkinan tersesat karena jalur kali ini tidak lagi terputus oleh jurang, akan tetapi semak-semak yang luas dan tanpa jalur terus menurun. Saya hanya bisa mengikuti kaki yang terus melangkah tanpa henti. Saya hanya berharap dapat keluar dari hutan menuju jalan yang tidak ada lagi pohon-pohon. Saya terus berjalan dan menemukan jejak sapi-sapi itu berupa kotoran sapi. Saya semakin yakin saya sudah dekat dengan desa. Saya terus menyusuri semak belukar dan beberapa kali menemukan kotoran sapi, tapi tidak sekalipun terinjak. Saya berpikir, betapa sapi-sapi itu jauh lebih beradab dibandingkan manusia yang tidak memelihara etikanya ketika di gunung dengan buang air sembarangan. Saya terus berjalan dan lagi-lagi jalurnya terputus dengan semak-semak yang semakin tinggi dan jalur yang curam. Saya mencoba berpindah tebing dengan melompati selokan yang ditumbuhi rumput yang tinggi dan lebat juga cukup dalam. Tapi sayangnya saya terperosok, tapi saya terus berusaha memanjat naik dengan berpegangan dengan rerumputan yang tumbuh di selokan itu. Alhamdulillah, saya berhasil dan bisa naik ke tebing yang saya tuju. Saya terus berjalan di rerumputan yang sangat lebat dan tinggi. Siang yang sangat terik, saya tidak sanggup menahan panas matahari. Saya berusaha mendinginkan wajah saya dengan rerumputan yang tumbuh. Berulang kali, saya kembali ke jalur sebelumnya. Jalan saya seolah diputar-putar. Beberapa kali saya tersungkur karena tubuh saya semakin lemah. Hari semakin sore, saya tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan bisa sampai di desa sebelum matahari tenggelam. Saya berpikir ingin pulang bersama teman-teman saya ke Jakarta. Karena jadwal pesawat malam, jadi jika sore bisa sampai di desa, saya masih bisa mengejar pesawat. Hingga maghrib tiba, saya masih terus berjalan. Tapi sayangnya, tiba-tiba jalan saya terputus dan saya tidak tahu arah lagi. Saya berjalan kembali, akan tetapi saya kembali ke tempat sebelumnya. Hari sudah mulai gelap, saya pun sudah hilang arah. Tidak ada tempat berteduh, yang ada hanya rerumputan yang lebat. Saya putuskan untuk tidur di semak-semak rerumputan dengan beratapan langit. Saya tidur dengan terus memegang trekking pole dan tas yang terus melekat pada saya, seperti malam sebelumnya. Saya tidur dan terus terbangun. Angin berhembus sangat kencang, hanya rerumputan di sekeliling saya yang mampu menghalau kencangnya angin.
Berulang kali saya terbangun namun tidak berani untuk membuka mata karena ada rasa takut yang mendera. Pada suatu waktu saya mendengar ada yang berbicara di atas tempat saya tidur. Itu loh yang suka bawa-bawa tas. Seolah dia memberitahukan yang lain siapa saya. Saya memberanikan diri untuk membuka mata, akan tetapi ketika saya membuka mata tidak ada seorang pun di sekeliling saya. Tapi saat itu pikiran saya menjadi tenang. Berarti saya tidak sendirian dan ada yang mengenal saya. Saya lanjutkan tidur dan menunggu pagi tiba. Pagi pun tiba, langit sudah mulai terang dengan angin yang semakin kencang. Saya mencoba untuk berdiri namun kaki saya benar-benar lemas. Ditambah dengan angin yang sangat kencang hingga sulit untuk berdiri. Saya terus berusaha melawan angin dan berusaha berdiri tegak. Jalur yang sangat kecil terkadang tertutup semak. Saya terus berjalan sambil menyibak-nyibakkan rerumputan dengan trekking pole. Saya berbelok dan saya lihat ada jalur seperti sungai tetapi kering. Saya melihat ada jalan menanjak untuk ke tebing sebelah. Namun karena saya ingin buang air kecil, saya pun turun 2 undakan agar tertutup oleh batu-batu. Saya tengok sekeliling saya, khawatir ada yang melihat. Dan benar saja, di bawah saya melihat seorang laki-laki melewati jalur di atas saya. Kemudian dengan suara sangat pelan dan hampir habis, saya memanggilnya. Alhamdulillah, dia mendengarnya. Dia memandang saya dari atas sampai bawah. Ia melihat saya hanya menggunakan kaos kaki tanpa sepatu. Ternyata, pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah, sepatunya mana? Saya pun menjawab, tidak ada, hilang. Dia bertanya lagi, temannya mana? Saya menjawab, tidak ada. Saya tersesat, terpisah dari teman-teman saya. Saya dari hutan, tidak tahu jalan untuk kembali. Tolong bantu saya, tolong antar saya ke desa. Dia pun bersedia mengantarkan saya dan menyuruh saya naik. Saya pun naik dan menghampiri penggembala itu. Saya meminta air minum padanya. Dia pun memberikan air minum. Saya minum beberapa teguk. Lalu mulai berjalan menuju tempat penggembala itu, memarkirkan motornya. Setelah beberapa langkah, dia melihat saya berjalan sangat lambat karena lemas. Dia pun memberikan bekal nasinya kepada saya dan menyuruh saya memakannya. Saya pun memakan 2 suapan karena tenggorokan saya sakit hingga sulit untuk menelan makanan. Saya bungkus nasi tersebut dan mengajaknya berjalan kembali. Cukup jauh kami berjalan sampailah kami di tempat motor itu diparkir. Kami naik motor dan pergi menuju desa. Di pertengahan jalan saya melihat tempat di mana saya memulai pendakian melalui desa Sembalun. Kami berhenti dan ada salah seorang warga yang melihat saya. Dan dia pergi memanggil warga lainnya. Dalam sekejap, warga Sembalun berkumpul. Saya diberi minum teh manis hangat. Dan kemudian saya dibawa ke dalam rumah salah satu warga di sana. Saya diberi minum dan makan. Semua orang berkumpul, bapak-bapak petugas kepolisian setempat pun turut hadir. Ada seorang warga yang menelpon teman saya di Jakarta memberitahukan bahwa saya sudah ditemukan dan saya diberi kesempatan untuk berbicara dengannya. Tapi saya tidak tahu siapa yang dia telepon. Setelah itu, saya dipersilakan untuk membersihkan diri. Setelah selesai, saya dibawa ke puskesmas Sembalun dengan didampingi salah seorang teman yang baru datang dari Jakarta. Dia akan mendaki Rinjani, yaitu Rizky dan bapak-bapak kepolisian setempat. Di puskesmas, saya diinfus agar cepat pulih. Selama diinfus, tubuh saya kejang-kejang. Mungkin karena tubuh saya belum stabil ketika infus mengalir masuk. Salah seorang ibu memberi saya selimut yang lebih tebal. Bang Budi, salah seorang teman saya ketika mendaki menghampiri saya dan menemani saya selama dirawat. MY pun datang dan duduk di samping saya tidur. Dia menangis terseduh-seduh
dengan suara seperti wanita. Karena saya penasaran siapa yang menangis, saya pun menoleh. Saya langsung tersenyum sambil berkata, "Kirain anak gadis siapa yang nangis?" Lalu dia pergi. Entah kenapa dia tidak kuat menahan nangis atau kesal mendengar kata-kata saya. Ada 2 orang yang mewawancarai saya tentang perjalanan saya selama hilang. 3 botol infus telah habis. Setelah itu saya diberi makan nasi dengan kuah sayur. Setelah beres makan, saya sholat zuhur. Di situ sudah ada Amiral dan Rangga yang datang dari Jakarta untuk membantu mencari saya. Setelah sholat, saya dan teman-teman berpamitan kepada warga untuk pergi ke kantor TNGR. Di kantor TNGR, saya diminta untuk menceritakan secara singkat perjalanan saya selama menghilang, sampai bertemu dengan orang yang menolong saya. Setelah itu, pihak TNGR dan MY serah terima bahwa masalah selesai. Setelah dari kantor TNGR, kami pulang ke rumah Pak Didi. Dia adalah orang yang kami sewa mobilnya selama di Lombok. Kami makan malam di jalan sebelum sampai di rumah Pak Didi. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Didi. Sesampai di rumahnya, kami disambut oleh istrinya. Para tetangga pun datang ke rumah Pak Didi untuk menjenguk saya. Subhanallah, betapa care-nya walaupun saya hanya pendatang yang hanya singgah beberapa hari. Perhatian mereka sungguh luar biasa. Saya seperti berada di tengah-tengah keluarga besar yang sangat menyayangi saya. Hari semakin malam, satu persatu tetangga pun pulang dan saya dipersilahkan tidur. Sama masuk ke kamar dan tidur bersama Maya. Di excited bersama dengan Bang Budi dan Om Farid. Sebelum terlelap, saya sudah dibayang-bayangi oleh banyak bangkai binatang. Karena saya takut dan merasa tidak nyaman. Akhirnya saya bangun dan pergi keluar. Kebetulan orang tua Pak Didi datang dan kami mengobrol di teras. Setelah beberapa lama, malam semakin larut dan angin berembus sangat kencang. Saya ketakutan dan malam itu terasa mencekam. Pak Didi menyuruh saya untuk tidur kembali di dalam kamar. Tetapi saya menolak. Saya mengatakan, "Saya tidak bisa tidur di kamar." Pak Didi pun bertanya, "Kenapa?" Saya pun menjawab, "Saya takut. Saya lihat banyak bangkai. Saya tidur di depan saja dengan Amiral, MY, dan Rangga." Dan Pak Didi pun mengizinkannya. Kami pun semua tidur dan saya tidur di antara Amiral dan MY. Pak Didi tidur di teras. Selama tidur, seringkali saya terbangun dan ketakutan. MY dan Amiral bergantian memeluk saya sambil membacakan tahlil tahmid dan sesekali suara toke. Saya merasa malam itu terasa mencekam. Jumat 4 Agustus 2017. Pagi pun tiba, kami sholat subuh kemudian mandi. Setelah itu kami disuruh untuk sarapan. Setelah sarapan kami mengobrol-ngobrol di teras. MY dan Amiral menceritakan apa yang terjadi semalam ketika kami tidur. Dan istri dari Pak Didi mengatakan ada bapak tua di situ yang bisa membantu. Dia pun memanggil bapak tetua tersebut ke rumah dan meminta tolong untuk membersihkan diri saya. Bapak tetua meminta kembang dan air untuk memandikan saya dan saya pun dimandikan dengan air kembang. Setelah itu diberikan minyak wangi pada kuku, jempol, tangan, dan kaki saya. Sore pun tiba, kami semua pergi ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Sesekali saya tertidur dalam mobil dan kejang lalu terbangun. Amiral pun melihat saya dengan heran. Dia takut sesuatu terjadi pada saya. Sesampainya di bandara Lombok, kami berpisah dengan Kak Emil dan Bang Bedila. Saya bertemu seorang ibu yang mengenali saya dan kami saling tegur sapa. Dengan rasa bingung, saya bersalaman dan cium tangan dengan ibu itu. Kami pun masuk ke dalam bandara dan menunggu cukup lama karena pesawat yang akan kami tumpangi delay.
Setelah 3 jam menunggu, pesawat kami pun datang, kami pun naik dan menempati bangku masing-masing. Saya tidur dengan gelisah karena wajah dan bibir saya sakit. Amy rupanya memperhatikan ketika saya tidur. Pukul 23.30, kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kami dijemput oleh kakak, Nino, ada si semut hitam, dan Bang Satria. Mereka mengantarkan saya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah pukul 02.00, kami disambut oleh beberapa orang tetangga dan kami langsung mengadakan pengajian untuk sekali mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapak yang sudah sangat membantu pencarian saya. Setelah acara selesai, teman-teman saya pun pulang. Sabtu 5 Agustus, teman-teman silih berganti datang tak berhenti-henti menjenguk saya. Sampai malam, warga BJB berkumpul di rumah. Kami mengadakan selamatan, dan saya diminta oleh MY untuk menceritakan selama saya hilang dan MY sebagai moderatornya. Tapi saat itu saya seolah menolak untuk bercerita. Saya duduk dengan geliat dan ingin rasanya kaki ini berlari. Acara pun terus berjalan. MY minta saya memeluk ibu dan meminta maaf kepada bapak karena sudah membuat mereka cemas. Hingga akhirnya acara selesai, kami semua makan-makan. Hari terus berganti, rasa takut belum juga hilang. Ketika malam datang dan menjelang tidur, rasa takut ini pun selalu datang dan terasa mencekam. Beberapa hari sepulangnya, saya dari Lombok, saya melihat seekor ular putih. Beberapa hari sepulangnya, saya dari Lombok, saya melihat tubuh seekor ular putih yang cukup besar, cukup lama, kemudian menghilang. Hingga 3 bulan kemudian, rasa takut itu menghilang dan kehidupan saya pun kembali normal tanpa ada rasa takut. Setelah 6 bulan, dia kembali menjenguk saya ketika akan tidur. Dia datang dalam sosok wanita yang sangat cantik dengan berpakaian putih. Sesekali saya melihat samar dan saya mencoba melihatnya kembali dan semakin jelas. Setelah itu, dia menghilang. Setelah 1 tahun dari peristiwa hilang di Gunung Rinjani, kehidupan saya kembali normal dan tidak ada gangguan lagi. Oke, gimana guys? Kisah mistis pendakian ini yang dimana 4 hari tersesat di Gunung Rinjani. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa setiap perjuangan tidak akan sia-sia di akhir. Bagaimana seorang wanita ini tersesat selama 4 hari di Gunung Rinjani, dan dengan perjuangannya itu dia bisa pulang dengan selamat. Sebelum kita berpisah guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. See you next video.